Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, politik identitas yang sangat luar biasa begitu ya. GP di Azan Maurib RCTI ini guys begitu ya, bukan politik identitas atau apa begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Hal-hal seperti itu sudah tahu begitu kan, karena milik RCTI itu milik siapa begitu ya. Bahkan ujung-ujungnya hanya sebuah demi simpati mereka begitu kan ya. Ini jelas politik identitas sesuai dengan arahan Menteri Agama begitu. Jangan pilih presiden yang kemudian ya yang memainkan politik identitas begitu kan, memainkan agama. Jelas sudah sesuai dengan kenyataan mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini demi sebuah ya kampanye dalam dunia politik identitas segitunya begitu kan. Saya kira ini perdebatan-perdebatan yang sangat alot begitu ya. Kira-kira seperti itulah begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah. Kita harus hormati itu begitu kan. Berbagai cara orang-orang itu melakukan itu. Tapi dengan kenyataan ya, Menak mengatakan jangan pilih pemimpin yang gunakan agama sebagai alat politik begitu ya. Apakah ini termasuk dengan alat politik? Kan pernyataan itu kan sudah betul begitu kan. Saya dukung dan yakin dan sebesar-besarnya begitu ya. Ya, apa yang dinyatakan oleh Menak Yakut saya dukung asli karena kenyataannya sekarang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Mungkin bukan kalau dari mereka benar nggak ya. Dengan adanya seperti ini kan karena muncul di pemilu. Coba setelah pemilu apakah nanti keluar seperti ini begitu ya. Saya kira juga tidak akan keluar mereka begitu ya. Sayang seribu sayang begitu ya. Orang-orang yang memainkan politik identitas sebenarnya siapa begitu. Kan begitu logikanya begitu. Oke lah ya. Ini tidak perlu kita perdebatkan begitu. Karena sudah tahu masyarakat Indonesia itu seperti apa begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan baru tahu saya loh. saya juga kaget begitu kan. Kenapa kok ada Pak Ganjar di situ begitu ya? Oke lah tidak menjadi masalah karena itu bagian dari demokrasi. Tapi di satu sisi apakah ini memainkan politik identitas begitu ya? Politisasi ibadah atau simbol agama digemari pejabat yang nggak becus dan korup ya, tampil seolah-olah religius untuk menutupi bobroknya. Jangan mau terkecoh katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Bayangkan begitu ya. Satu persatu ya orang-orang itu memelekan politik identitas dan sebagainya begitu. Saya kira ini demi pilpres bukan demi kebaikan. Saya kira seperti itu begitu ya. Salvo sama sujudnya. Jadi artinya kita tahu bahwa perdebatan dalam hal ini masih banyak begitu kan. Tapi ini oke lah, tidak menjadi masalah. Itu bagian dari demokrasi kita begitu ya. Tetapi kan ya dengan jangan demen-demen aman begitu ya. Sudah kelihatan mereka siapa yang memainkan politik identitas begitu ya. Politik identitas itu adalah memilih. Kalau untuk GP aman ya buktinya kaum empang ya pada nyungsep enggak ada yang nyinyirin. Coba kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan, pasti digoreng habis-habisan 7 hari 7 malam. Bahkan ya sampai ujung sampai kapanpun begitu dikomentari terus begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini masyarakat itu sudah tahu siapa yang sebenarnya sih yang memainkan politik identitas begitu. Kenapa Anies Baswedan yang dituduh, tapi junjungannya sendiri melakukan itu begitu kan tidak dituduh begitu kan? Ya, jelas sekali begitu sesuai dengan arahan Kemenak. Jangan memilih ya calon presiden yang memainkan ya agama sebagai alat politik. Jelas di situ begitu arahannya begitu ya. Kalau sepertinya memainkan politik identitas siapa begitu? Ya masyarakat bisa menilai sendiri seperti apa begitu ya. Tapi sayang seribu sayang hal-hal seperti itu saya kira ketawa mereka pengikutnya begitu kan ya. Langsung di pencitraan nih ya, besok dapat lagi nih penghargaan piala pencitraan. Bukan cuma di foto dan di syuting begitu. Ya, siapa mereka begitu di dalam mereka begitu. Semoga ya dapat hikmahnya aja begitu kan ya. Semoga dapat hikmahnya aja ya dari yang apa yang ia lakukan begitu kan ya. Ya, semoga dapat pahala. Kira-kira saya doa saja seperti itu begitu ya. Hendak mengkomen kain ya semalam ya di dekat dengan azan jua. Apa ini maksudnya begitu ya? Bukan Mas ya karena ini Ganjar dan kalau Anies Baswedan baru politik identitas katanya begitu ya. Jadi saya kira perdebatan-perdebatan seperti ini sangat luar biasa begitu ya. Politik identitas lah. Semua orang pasti menggunakan politik identitas. Siapapun orangnya begitu kan. Tetapi pada hakikatnya saya kira seperti apa yang dilakukan Pak Ganjar jelas begitu kan arahnya bukan tujuan yang baik begitu
kan. Tetapi arahnya pasti adalah pilpres di situ begitu ya. Coba bayangkan setelah pilpres apakah ada muncul seperti ini begitu kan? Saya kira tidak ada begitu. Ya, masyarakat bisa paham ya siapa yang memainkan politik identitas itu sebenarnya begitu ya. Dan bahkan ini jadi Thailand azan maghrib sudah cocok disebut bapak politik identitas belum ya guys ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Ya bayangkan begitu. Jadi kita lihat saja begitu di situ begitu ya. Saya kira inilah yang kita harus tahu perdebatan-perdebatan seperti ini begitu kan. Sudah paham siapa yang memainkan ya politik identitas. Ya semoga aja nanti dapat barokahnya begitu dari kelakuan yang baik. Kira-kira ini kelakuan yang baik begitu ya. Tetapi tergantung dari pribadi mereka begitu. Apakah mereka benar-benar murni begitu kan ya untuk menggerakkan sholat kepada orang-orang di luar sana atau hanya sekedar kampanye atau hanya sekedar ingin pencitraan atau sekedar hanya ingin simpati begitu kan. Ya kira-kira seperti itulah jawaban ada di masyarakat Indonesia itu sendiri begitu. Si Ganjar kenapa nggak sekalian jadi duta azan televisi sampai masuk di azan ya TV melakukan politik identitas. Ini komentar netizen begitu apa yang saya bacakan begitu ya. Calon presiden yang paling norak dan memerlukan di muka bumi. Lagi butuh suara lebih alim dari ulama beneran. Namun setelah umat mendukung dapat apa yang diinginkan. Siap-siaplah begitu kan. Siap-siaplah umat dijadikan sasaran yang radikal lah. Jadi saya kira banyak masyarakat bahkan kalau menurut saya pribadi begitu ya pendukung Pak Ganjar akan ketawa aja melihat ini begitu kan. Ya pasti dibela lah bukan politik identitas. Ya apa tujuannya coba gitu kalau bukan politik identitas? Apa tujuannya begitu ya? Apakah ini hanya sekedar ingin simpati, ingin kampanye, ingin apa begitu kan? Saya jelas masyarakat sudah paham seperti apa begitu ya. Lebih dahsyat lagi kalau si bapak azannya begitu betul begitu. Coba Pak Ganjar azan lah di situ begitu ya. Biar masyarakat ya di sekitarnya siapa tahu ya kita sholat berjamaah di situ begitu ya. Karena pada akhirnya RCTI kan punya siapa begitu kan. Ya, masyarakat sudah paham mereka begitu. Berbagai hal dilakukan ya. Ya katanya surveinya nomor 1 begitu. Tapi ujungnya kok masih memainkan seperti ini begitu. Berarti apa? Berarti ada kepanikan yang sangat luar biasa ya terhadap Pak Ganjar ini. Dan bahkan pendukung-pendukungnya begitu kan. Kenapa? Ya seperti Anda bisa saja dilakukan kok apalagi yang lain. Kan kira-kira seperti itu begitu. Ya berbagai cara dilakukan demi sebuah ambisi mereka begitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ini luar biasa begitu ya. Jangan ini salah satu tanda terima kasih dengan ya lancarnya penetapan ya kayak lidido ya katanya begitu. Jadi saya kira apa namanya orang-orang yang di luar sana sudah paham begitu apa yang dia lakukan ya. Karena pada hakikatnya yang dilakukan sekarang calon-calon segini sudah tidak karuan sekali begitu. Siapa sih yang kemudian memainkan politik identitas itu begitu? Ya di 2024 ini semakin kacau begitu ya. Banyak orang akan melakukan itu bahkan lebih begitu. Jadi inilah demokrasi kita harus hargai itu begitu. Berbagai cara yang dia lakukan. Coba kalau ini dilakukan oleh Anies Baswedan. Bayangkan begitu. Ya pastinya digoreng habis-habisan ya. Terus kemudian seolah-olah ya memainkan politik identitas begitu. Ini kan sudah kelihatan di situ. Walaupun Ganjar dicap sebagai orang nasionalis begitu kok. Tetapi kita lihat saja realitasnya begitu. Ya pasti dia memainkan politik identitas yang lebih besar dibandingkan dengan yang calon-calon yang lainnya. Saya kira wah ini kacau begitu. Tetapi mari kita baca ini ya komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Saya hanya bacakan satu persatu tetapi inilah bagian dari ya aspirasi masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.